Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan pada hari ini kalian semuanya sehat-sehat saja di rumah ya. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki tema yang terakhir dari deretan tema di semester 1, yaitu tema 4. Judulnya adalah hidup bersih dan sehat. Adapun untuk tema 4 ini, subtema yang pertama adalah hidup bersih dan sehat di rumah. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membahas atau menjelaskan sedikit tentang persamaan kata atau biasa disebut dengan sinonim. Pada tugas yang minggu kemarin, Pak Guru juga sudah memberikan tugas kepada anak-anak tentang sinonim ya. Tapi mohon maaf, kemarin itu tidak ada penjelasannya. Nah, sekarang Pak Guru akan jelaskan sedikit ya. Persamaan kata atau sinonim. Sekarang langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Sinonim adalah dua kata atau lebih. Nah, sinonim itu dua kata atau lebih, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, yang mempunyai bentuk atau penulisan yang berbeda, tapi memiliki makna atau arti yang sama. Pak Guru ulangi sekali lagi, sinonim adalah dua kata atau lebih yang mempunyai bentuk yang berbeda tapi memiliki makna atau arti yang sama. Sampai di sini mudah-mudahan anak-anak jelas ya tentang pengertian dari sinonim. Langsung saja anak-anak, Pak Guru kasih contoh tentang persamaan kata atau sinonim ini. Nih, contoh yang pertama, ada kata rajin. Rajin itu sama artinya dengan tekun atau ulet, bisa juga disebut dengan giat. Nah, ini kata-kata yang penulisannya berbeda, tapi memakna atau artinya sama. Rajin itu sama dengan tekun, sama dengan ulet, sama dengan giat. Mungkin ada kata yang lain anak-anak ya, nanti bisa dicari sendiri. Kemudian kata yang kedua, di sini ada kata senang. Senang itu sama artinya dengan gembira. Bisa juga ria. Nah, ria itu senang juga artinya ya. Kemudian ada kata yang ketiga yaitu sedih. Sedih di sini sama artinya dengan kata murung. Nah, sedih itu sama artinya dengan murung. Nah, ini adalah anak-anak beberapa contoh kata beserta sinonimnya atau persamaan katanya. Di lembar tugas yang Pak Guru kasih, itu sudah ada beberapa kata yang sudah disiapkan oleh Pak Guru. Nanti anak-anak bisa mencari persamaan kata atau sinonim dari kata-kata tersebut. Oke. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita masih di tema 4, subtema 1 yaitu hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan cara gasing. Sebenarnya anak-anak, materi ini sudah dijelaskan sebelumnya di tema 1, 2, dan 3 ya. Tapi Pak Guru lihat masih banyak di antara anak-anak yang belum paham caranya ya. Terbukti dengan waktu adanya ulangan atau ujian, masih banyak anak-anak yang menjawab salah atau tidak benar. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan ulang. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini anak-anak bisa lebih paham ya. Sekarang langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu tentang penjumlahan atau penambahan ya. Di sini Pak Guru punya bilangan yaitu 364 ditambah 28. Nah, adapun caranya anak-anak nanti penulisannya jangan sampai salah ya.
karena ini penjumlahan bersusun. Jadi satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan menulisnya, ratusan dengan ratusan dan seterusnya. Langsung saja kita mulai dari ratusannya anak-anak ya, karena di sini yang paling besar adalah ratusan. 3 ditambah 0. Di sini kan tidak ada bilangan anak-anak ya. Jadi kita anggap 0. 3 ditambah 0 itu sama dengan 3. Kita tulis 3 dulu ya. Nah, setelah ratusannya kita pindah ke puluhan. 6 ditambah 2. 6 tambah 2 itu anak-anak sama dengan 8. Ya, tulis 8. Setelah puluhan kita pindah ke satuan. 4 ditambah 8. 4 ditambah 8 itu anak-anak sama dengan 12. Untuk yang hasilnya 2 angka, 12 itu kan 2 angka anak-anak ya, 1 dan angka 2, maka puluhannya ditulis kecil di atas. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Satunya ditulis kecil di atas, 2-nya ditulis besar. Nah, setelah berbentuk seperti ini, dikasih tanda sama dengan, kita tulis ini 3. Nah, di sini ada angka 8, di sini ada angka 1 kecil. Kita tambahkan angka 8 ini dengan angka 1 kecil yang di belakangnya. 8 ditambah 1, Pak Guru kasih tanda tambah ya. Nah, 8 tambah 1 sama dengan 9. Ini sudah. Sekarang yang terakhir kita tulis angka 2-nya. Nah, jadi seperti itu anak-anak ya. Jadi 364 ditambah 28 sama dengan adalah 392. Kan anak-anak ya, mudahan paham. Lanjut kita membahas contoh pengurangan yang kedua ya. Sekarang kita membahas pengurangan. Pak Guru di sini mempunyai sebuah bilangan yaitu 534 dikurangi 45. Penulisannya jangan sampai salah anak-anak ya, karena ini bersusun satuan dengan satuan, puluhan-puluhan, ratusan-ratusan dan seterusnya ya. Kita mulai dari ratusan. 5 dikurangi 0 itu sama dengan 5. 5 dikurangi 0 sama dengan 5 anak-anak ya. Oke, ratusannya sudah, pindah ke puluhan. 3 dikurangi 4 sama dengan berapa anak-anak? Nah, karena 3 dikurangi 4 tidak bisa, karena pengurangnya lebih besar daripada bilangan yang dikurangi. Maka caranya adalah anak-anak, angka yang di depan ini kita kurangi 1. Angka yang di depan ini kita kurangi 1 hasilnya, kita coret ya. Nah, 5 dikurangin 4, 1 sama dengan 4. Tulis 4 di bawahnya ya. Kemudian bagaimana hasil 3 kurang 4 tadi anak-anak? Caranya lihat angka 4 yang di bawah ini, pengurangnya. Angka 4 ini pasangannya adalah angka 6. Jadi pasangan angka 4 itu adalah angka 6. Karena angka 4 ini pasangannya 6, maka ditambah pasangannya tadi dengan angka di atasnya yaitu 3. Jadi 6 ditambah 3 sama dengan 9. Nah, seperti itu anak-anak ya. Kemudian setelah selesai ini puluhan, kita pindah ke satuan. Di sini ada 4 dikurangi 5. 4 kurang 5 kan tidak bisa juga. Caranya sama dengan yang seperti yang pertama. Kita coret angka yang di depan tadi, puluhannya, kita kurangi 1. 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Nah, ini sudah ketemu. Sekarang pasangannya ini lagi. Angka 5 pasangannya adalah 5. 5 tambahin 4 sama dengan 9. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi kalau sudah berbentuk seperti ini tinggal ditulis saja. Ini 4, tulis 4 dulu. Kemudian 8. Ya, kemudian angka yang terakhir adalah 9. Ya, jadi 534 dikurangi 45 hasilnya adalah
489. Paham anak-anak ya? Lanjut, kita ke contoh tentang perkalian yang ketiga. Perkalian, kalau kemarin Pak Guru contohkan itu, perkalian adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Sekarang kita mau mencoba dengan cara gasing biar lebih singkat. Caranya sama anak-anak ya. Kita mulai dari bilangan yang paling sini. Karena ini dua angka berarti puluhan dan satuan. Caranya puluhannya dulu dikalikan dengan 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Tulis 15. Ini 3 kali 5 sudah, sekarang tinggal satuan ya. 8 dikali 5 sama dengan 40. 4-nya karena itu puluhan ditulis kecil, 0-nya ditulis besar, seperti itu anak-anak ya. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini sama dengan di atas. Ya, tinggal tulis 1, tulis dulu 1. Ini 5 yang ini kita jumlahkan dengan angka kecil di sebelahnya. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kemudian yang terakhir tulis angka 0. Nah, gampang, cepat ya. Jadi 38 dikali 5 hasilnya adalah 190. Oke. Sekarang kita ke yang terakhir yaitu pembagian ya. Kalau kemarin Pak Guru mengajarkan pembagian itu adalah pengurangan yang berulang-ulang ya. Sekarang kita coba dengan cara gasing yang lebih singkat, yang lebih pendek ya. Perhatikan anak-anak caranya. Di sini Pak Guru punya sebuah bilangan yaitu 32 dibagi 2. Caranya gimana anak-anak? Sekarang ini caranya kita lihat angka di depan dulu, puluhan. Di sini puluhannya yaitu 3 ya. 3 dibagi 2 dulu. Nih, 3 dibagi 2 itu anak-anak kira-kira dapatnya 1 ya. 3 bagi 2 itu dapatnya 1. Jadi 1 dulu. Nah, 3 bagi 2 itu kan dapatnya 1, masih sisa 1. Masih sisa 1. Sisanya itu ditulis di sini. Nah, kecil ya. Tapi 1 ini nanti bernilai puluhan. Kalau sudah seperti ini anak-anak, sekarang lihat angka 1 sisanya tadi dijumlahkan dengan angka 2 yang besar ini belakangnya. Ingat yang seperti Pak Guru bilang tadi, sisanya ini bernilai puluhan ya anak-anak ya, puluhan. Jadi ini 1 atau 10 ditambah 2 sama dengan 12. Ini anak-anak dijumlahkan ya. Nah, 12 sekarang dibagi dengan 2. 12 dibagi 2 itu hasilnya adalah 6. Nah, itu caranya anak-anak ya. Jadi 32 dibagi 2 sama dengan 16. Nah, itu anak-anak ya, contoh pembagian dengan cara gasing. Nah, anak-anak semuanya, setelah Pak Guru menjelaskan tentang ini ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian dengan cara gasing, Pak Guru harapkan nanti anak-anak bisa memahaminya dan bisa mengerjakan soal-soal yang ada di lembar kerja yang Pak Guru berikan. Terima kasih. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Kita lanjutkan lagi ya. Materi kita pada tema 4 ini masih di subtema yang pertama, yaitu hidup bersih dan sehat di rumah. Nah anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan atau memperkenalkan anak-anak tentang beberapa bangun datar ya. Jadi anak-anakku semuanya, bangun datar itu ada beberapa jenis atau macam ya. Yaitu misalnya ada persegi panjang, ada persegi, ada segitiga, segi 5, segi 6 dan sebagainya. Itu adalah beberapa contoh bangun datar. Nah, anak-anakku semuanya, yang perlu Pak Guru jelaskan di sini tentang bangun datar adalah yang pertama ada namanya sisi ya. Ada namanya sisi,
ada namanya sudut, kemudian ada namanya titik sudut. Nah, anak-anakku semuanya, apa sih yang disebut dengan sisi? Sudut itu yang seperti apa sih? Ada sudut, ada juga titik sudutnya. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak simak atau dengarkan penjelasan dari Pak Guru ya. Pak Guru kasih contoh di sini sebuah bangun datar namanya persegi panjang ya. Persegi panjang ini adalah sebuah bentuk persegi panjang. Pak Guru kasih nama persegi panjang ini adalah A, B, C, D. Jadi ada persegi panjang A, B, C, D. Kenapa Pak Guru kasih nama titik A, B, C, dan D? Biar nanti Pak Guru lebih gampang menjelaskannya kepada anak-anak dan anak-anak bisa menjadi lebih paham ya. Ayo, sekarang kita mulai dari ini dulu, sisi. Apa sih yang dimaksud dengan sisi anak-anak? Jadi, sisi sebuah bangun datar adalah garis yang menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain. Pak Guru ulangi ya, sisi itu adalah garis yang menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain. Karena di sini Pak Guru memberikan contoh bangun persegi panjang, maka di sini sisinya adalah, coba anak-anak lihat, di sini kan Pak Guru kasih namanya titik A, ini titik B. Jadi yang namanya sisi tadi garis yang menghubungkan antara titik A dengan titik B. Nah, ini namanya sisi nih. Garis dari titik A ke titik B ini namanya sisi. Sisi dari B ke C ini juga sisi, C ke D ini juga sisi, dan D ke A itu juga namanya sisi. Jadi Pak Guru ulangi ya, yang namanya sisi adalah garis yang menghubungkan antara satu titik ke titik yang lain. Nah, di sini ada nih banyak jumlah sisi. Jadi kalau di sini gambarnya persegi panjang, maka sisinya bisa kita hitung anak-anak. Ini A ke B ini 1, B ke C 2, C ke D itu 3, D ke A. Jadi sisinya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu namanya sisi anak-anak ya. Kemudian berikutnya adalah sudut. Nah, sudut itu anak-anak terbentuk dari perpotongan antara dua buah garis. Jadi anak-anak Pak Guru ulangi ya. Sudut adalah perpotongan antara dua buah garis. Misalnya nih, Pak Guru contohkan di sini ada garis mendatar, ada garis menurun. Nah, titik potong antara garis yang mendatar dan yang menurun itulah yang disebut dengan sudut. Nih, sudutnya di sini. Ada begini, ada begini, dan sebagainya. Ini sudut ya. Nah, karena di sini kita membicarakan tentang bangun datar, maka yang disebut dengan sudut adalah di sini perpotongan antara garis dengan garis. Misalnya nih, ada garis A ke B dan B ke C. Perpotongannya di sini nah, misalnya ini garisnya panjang ke sana, ini panjang ke bawah. Nah, namanya sudut yang ini. Nah, ini sudut ya. Nah, ini sudut. Ini namanya sudut. Ini namanya sudut atau bahasanya itu pojokannya ya. Nah, karena bangunnya ini persegi panjang, bisa kita hitung jumlah sudutnya, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Jadi sudutnya itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi persegi panjang ABC ini jumlah sudutnya ada 4. Tulis ya, tadi jumlah sisinya ada 4. Kemudian jumlah sudutnya ada 4 juga. Sekarang banyaknya titik sudut. Nah, tadi ada sudut, sekarang ada juga namanya titik sudut. Titik sudut itu yang mana anak-anak? Jadi titik sudut itu adalah titik tadi perpotongan antara dua buah garis. Jadi misalnya ini sudut A, ya titiknya di sini, pas di pojokan ini, nah di sini.
Ini namanya titik sudut, ini titik sudut, ini titik sudut, ini titik sudut. Jadi untuk bangun datar persegi panjang ini jumlah titik sudutnya ada 4 juga. 1 titik A, 2 titik B, 3 titik C, 4 titik D. Jadi jumlahnya ada 4 juga. Nah itu anak-anak ya, sudah paham ya, yang mana namanya sisi, mana namanya sudut, yang mana namanya titik sudut. Nah anak-anakku semuanya, untuk lebih jelasnya penjelasan Pak Guru ini silakan dikerjakan di lembar tugasnya. Itu ada beberapa bangun datar yang sudah Pak Guru gambar. Nanti anak-anak bisa mencari berapa banyak sisi, sudut dan titik sudut dari masing-masing bangun tersebut. Oke.